Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Nia. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu buka dulu kegiatan hari ini ya. Mari sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Baik anak-anak, karena kita setelah berdoa, Ibu akan absen kalian ya. Apakah di antara kalian atau teman kalian ada yang tidak hadir atau tidak? Nah, sekarang Ibu minta kalian cek kursi sebelah kalian di kiri maupun di kanan, apakah ada teman kalian yang hadir atau tidak. Ya, baik. Nah, maka dari itu, Ibu akan mulai absen satu persatu ya. Ya, pertama Beni. Iya hadir. Lalu Nina. Oke. Lalu Adi. Ya, Adi sedang sakit. Oh, baik. Semoga kita doakan ya. Semoga Adi lekas sembuh. Agar Adi dapat bergabung dengan kita kembali di sekolah ini. Oke. Lalu Ibu lanjutkan. Nisa. Iya, hadir. Lalu Semi. Iya. Baik, anak-anak. Baik, anak-anak. Ibu akan share materi apa saja yang akan kita pelajari hari ini ya. Apakah sudah terlihat materi yang telah Ibu share hari ini? Oke, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan ya materi yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu pertama tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, di sini kalian tahu nggak sih apa itu kebutuhan? Ya, ya. Nah, Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, Ibu di sini akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini ya. Di sini tujuan pembelajaran itu adalah pertama kalian dapat mengetahui apa itu kebutuhan. Lalu yang kedua adalah siswa dapat menyebutkan jenis-jenis kebutuhan. Nah, kita lanjutin ya. Di sini di antara kalian apa aja sih yang kalian tahu tentang kebutuhan itu ada apa aja? Nah, betul. Ada kebutuhan makan, ada yang namanya kebutuhan pakaian, ada yang namanya kebutuhan tempat tinggal. Oke, nah di sini kalau dalam bahasa ekonomi, kebutuhan makan disebut kebutuhan pangan. Lalu kalau kebutuhan pakaian itu dinamakan kebutuhan sandang. Dan kebutuhan tempat tinggal namanya kebutuhan pakan. Di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu materi tentang kebutuhan ya. Apa sih pengertian dari kebutuhan itu? Nah, coba dilihat slide-nya Ibu share. Nah, kebutuhan adalah hasrat atau keinginan manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi jasmani dan rohani dalam kelangsungan hidupnya. Nah, jadi dengan kebutuhan itu dapat mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya. Karena kebutuhan itu ada macam-macam. Jika tidak terpenuhi, maka kita akan terganggu kehidupannya. Misalnya, kita butuh makanan, tapi makanan itu tidak ada.
Nah, apakah akibatnya? Iya, betul. Kita akan terserang penyakit. Nah, setelah itu, di sini Ibu akan menjelaskan macam-macam atau jenis-jenis kebutuhan. Nah, di sini jenis-jenis kebutuhan itu dibagi dalam berapa golongan atau berapa macam. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang kebutuhan menurut intensitasnya atau menurut kepentingannya. Nah, menurut kepentingannya itu, kebutuhan dibagi menjadi 3. Pertama, kebutuhan primer, yaitu berkaitan dengan makanan. Kedua, sekunder, berkaitan dengan pakaian atau akomodasi. Lalu tersier. Tersier itu kebutuhan akan barang mewah. Nah, pertama di sini itu akan menjelaskan kebutuhan primer. Ini itu akan menjelaskan kembali tentang kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidup manusia akan terganggu. Contohnya seperti kebutuhan akan minuman, lalu pakaian, dan juga tempat tinggal. Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi, maka keberlangsungan atau kehidupan kita akan terganggu. Lalu, sampai sini jelas? Ya, baik, dilanjutkan ya. Lalu selanjutnya adalah kebutuhan menurut kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder di sini adalah kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer. Contohnya telepon maupun kebutuhan tentang angkutan umum dan juga kebutuhan sepatu. Nah, seperti itu. Jadi kebutuhan sekunder itu di bawah kebutuhan primer. Karena kalau sekunder itu primer itu kebutuhan yang paling utama. Lalu selanjutnya adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang mewah. Contohnya, misalnya kita udah punya tempat tinggal, tapi kita inginkan tempat tinggal yang mewah. Nah, sedangkan kita untuk memenuhi kebutuhan akan barang mewah itu kita belum sanggup, maka alangkah baiknya kita sesuai kemampuan kita. Nah, jadi di sini kita dapat simpulkan ya, kebutuhan menurut intensitasnya itu ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dan di sini semoga Ibu berharap kalian dapat bisa membedakan dari macam-macam jenis kebutuhan menurut intensitasnya. Baik, Ibu lanjutkan ya. Lalu yang kedua, kebutuhan menurut waktunya. Nah, kebutuhan menurut waktunya itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan masa sekarang atau kebutuhan di masa depan. Kebutuhan sekarang, apakah kalian sudah tahu gimana yang dimaksud dengan kebutuhan sekarang? Ya, kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang perlu dipenuhi pada saat ini juga. Ya, kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga atau sekarang juga. Nah, contohnya apa, Bu? Ya, Ibu akan menjelaskan. Jadi, contohnya itu seperti jika kita sedang sakit. Jika kita sedang sakit, kita membutuhkan apa? Oh, iya betul. Oh, banget. Maka obat itu kita butuhkan sekarang agar penyakit yang kita alami itu tidak berlangsung lama dan agar cepat pulih. Nah, seperti itu. Lalu kebutuhan sekarang itu seperti dikala hujan, kita membutuhkan payung gitu. Dan juga kebutuhan ketika kita lapar, kita membutuhkan makanan. Ya, betul. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lagi ya, kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang itu misalnya kebutuhan yang dilakukan untuk yang dibutuhkan untuk kebutuhan yang di masa akan datang.
Nah, jadi kebutuhan di masa yang akan datang itu seperti tabungan, lalu asuransi, dan juga beasiswa. Ya, di sini cukup paham. Ya. Nah, lalu Ibu akan lanjutkan lagi ya untuk macam-macam kebutuhan menurut subjeknya. Nah, di sini menurut subjek itu dibagi menjadi dua. Nah, ini kalau yaitu berkaitan dengan pribadi atau kebutuhan diri kita sendiri. Misalnya kita sebagai seorang pelajar, kita membutuhkan buku pelajaran, gitu ya. Seperti lalu misalnya jika kita panas, kita membutuhkan kacamata. Nah, itu kebutuhan kedua. Lalu ada orang yang sakit atau mengalami punah. Nah, itu mereka membutuhkan kursi roda sebagai alat mereka. Ya, itu namanya kebutuhan individu. Lalu di sini kita akan bahas kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok itu yang dimaksud adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Contohnya itu seperti apa? Nah, contohnya itu seperti jalan raya. Jalan raya itu digunakan untuk banyak orang. Karena dari jalan raya itu bermanfaat untuk banyak orang. Untuk rumah sakit. Nah, betul rumah sakit itu kita betul bagi orang-orang yang sakit dan juga dan sini ya, sampaikan. Nah, di sini kita akan sebutkan ya materi apa saja yang barusan kita pahami dan kita pelajari bersama. Pertama, kita memahami tentang macam-macam pengertian dari kebutuhan. Ya, kebutuhan apa yang tadi yang kalian pahami? Kebutuhan itu apa? Coba itu tanya, kebutuhan itu apa? Ya, betul. Kebutuhan adalah suatu keinginan akan suatu barang atau jasa yang perlu dipenuhi. Lalu di sini juga kita tadi telah belajar tentang jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan itu dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama itu menurut intensitasnya atau kepentingannya. Yang kita pelajari ada tiga. Pertama, kebutuhan primer, kedua kebutuhan sekunder, dan ketiga kebutuhan tersier. Lalu kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan menurut waktunya. Kebutuhan menurut waktunya dibagi menjadi dua, kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Lalu kebutuhan itu dibagi menjadi dua, kebutuhan menurut cara jasmani dan juga rohani. Yang keempat, kebutuhan menurut golongannya, yaitu individu atau kelompok. Apakah kalian di sini cukup paham apa yang telah Ibu sampaikan? Ya, Ibu berharap apa yang telah Ibu sampaikan, semoga kalian dapat memahami dan kalian dapat mengerti. Kemudian, semoga apa yang kita pelajari hari ini, kalian dapat memahami dengan baik. Ya, baik. Cukup jelas apa yang materi Ibu sampaikan. Ya, Ibu berharap semoga materi yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik. Maka dari itu, Ibu cukupkan untuk materi ini. Jika ada yang kurang paham atau ada yang belum dimengerti, kalian dapat membaca buku atau menghubungi Ibu secara langsung. Ya, Ibu sudahkan materi hari ini. Dan terima kasih atas perhatian kalian. Dan kita bertemu di video selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya. Ya, tetap jaga kesehatan dan bisa ketemu secara tatap muka. Ya, sekian yang saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai bertemu lagi.